Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yulia Triati. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu kompetensi sosial yang harus dimiliki guru, yaitu pada kompetensi 16.2 dengan indikatornya tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik, dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Oke, mari kita bahas ke yang pertama, definisi. Diskriminasi sendiri, definisinya menurut KBBI adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengapa kita sebagai manusia, terutama sebagai pendidik yaitu guru, tidak boleh untuk bersikap diskriminatif terhadap setiap orang, terutama peserta didik dan orang tua ataupun lingkungan, karena dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sendiri, pada bagian keempat, yaitu tentang hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, pasal 11 ayat 1 berisikan tentang pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Nah, selain itu, jika seorang individu sejak dini di sekolah diperlakukan secara diskriminatif, mereka akan mudah tumbuh menjadi anggota masyarakat yang diskriminatif, pelayan masyarakat yang diskriminatif, serta membuat peraturan yang diskriminatif, padahal memiliki derajat dan hak yang sama, sehingga tidak pantas untuk diperlakukan berbeda. Jika terus dibiarkan, diskriminasi ini akan menimbulkan perpecahan antar masyarakat. Selanjutnya, bagaimana sih sikap seorang guru agar tidak berlaku diskriminatif tersebut terhadap peserta didik, orang tua, teman sejawat, ataupun lingkungan? Nah, di sini saya mendapatkan dari jurnal UNS tentang penilaian kinerja guru mata pelajaran kompetensi 1-14, serta dari beberapa sumber makalah tentang beberapa kesalahan guru dalam pembelajaran. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan guru terhadap peserta didik. Yang pertama adalah guru memperlakukan semua peserta didik secara adil, memberikan perhatian dan bantuan sesuai kebutuhan masing-masing, tanpa memperdulikan faktor personal. Yang kedua, guru sering berinteraksi dengan peserta didik dan tidak membatasi perhatiannya hanya pada kelompok tertentu, misalnya seperti peserta didik yang pandai, kaya, berasal dari daerah yang sama dengan gurunya, dan alasan lainnya. Yang ketiga adalah guru memberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta didik untuk bertanya, mendapat penjelasan, pembelajaran, bimbingan, dan perlakuan yang sama sehingga pembelajaran dapat berjalan efektif dan potensi peserta didik dapat mengembang secara optimal. Nah, dan yang keempat adalah memberikan penilaian yang objektif dan memberikan penilaian yang sama dan sesuai dengan kemampuan peserta didik tanpa menggunakan subjektivitas. Nah, selanjutnya, bagaimana sikap guru untuk tidak bersikap diskriminatif terhadap teman sejawat dan orang tua peserta didik? Di sini ada 3 sikapnya. Yang pertama adalah guru mengembangkan kerjasama dan membina kebersamaan dengan teman sejawat dan orang tua peserta didik tanpa memperhatikan perbedaan yang ada, misalkan perbedaan suku, agama, dan gender. Kedua adalah guru saling menghormati dan menghargai teman sejawat dan orang tua peserta didik sesuai dengan kondisi dan keberadaan masing-masing. Nah, dan yang ketiga adalah guru menjaga hubungan baik dan peduli dengan teman sejawat dan orang tua peserta yang bersifat inklusif serta berkontribusi positif terhadap semua diskusi formal terkait dengan pekerjaannya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana sih sikap guru seharusnya agar tidak bersikap diskriminatif terhadap lingkungan sekitar? Di sini ada 2. Yang pertama adalah guru memiliki rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Dan yang kedua, guru mempunyai pandangan yang luas tentang keberagaman bangsa Indonesia, misalkan budaya, adat, agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada beberapa teori pendukung yang mendukung tentang sifat diskriminasi yang tidak diperbolehkan. Denny J.A. dalam bukunya yang berjudul Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi menyatakan ada 3 teori yang membantah diskriminasi, yaitu yang pertama adalah teori hukum kodrati. Menurut Aquinas, filsuf pada abad pertengahan, hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Masing-masing orang dalam kehidupannya sudah ditentukan oleh Tuhan, tapi semua orang, apapun status dan latar belakangnya, juga tunduk kepada otoritas Tuhan. Nah, semua manusia itu dianugerahi identitas individual yang unik oleh Tuhan, yang terpisah dari negara. Gagasan Aquinas ini meletakkan dasar-dasar mengenai hak individu yang bersifat otonom. Yang kedua ada teori positivisme atau
utilitarian. Setiap orang memiliki hak, tetapi hal itu bisa mengalah jika bertentangan dengan kebahagiaan dan mayoritas banyak orang. Kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan masyarakat. Karena pandangan yang mengutamakan banyak orang tersebut, teori positivisme ini juga dikenal dengan teori utilitarian. Nah, yang ketiga ada teori keadilan. Menurut Rawls, dalam masyarakat, setiap individu mempunyai hak dan kebebasan yang sama, tetapi hak dan kebebasan tersebut kerap kali tidak bisa dinikmati secara sama, misalkan karena kemiskinan, informasi, atau pengetahuan. Nah, teori tersebut menjelaskan bahwasanya pada dasarnya setiap manusia itu diciptakan berbeda oleh Tuhan, baik dalam suku, agama, ras, warna kulit, kebutuhan ekonominya, ataupun pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi kita harus tahu, kita harus sadar bahwasanya setiap manusia itu memiliki derajat dan hak yang sama di mata Tuhan, sehingga kita tidak boleh memperlakukan setiap manusia itu dengan berbeda. Kita harus memandang sama dan memperlakukan mereka sesuai dengan apa yang seharusnya. Demikianlah presentasi yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.